Haleluya, saudara, puji Tuhan. Selamat pagi. Hari ini saya berdoa kita semakin bergairah karena kita semakin dekat dengan perayaan Natal. Ada beberapa perayaan Natal di AOW, tanggal 8 nanti kita akan ada Natal Home. Ya, jam 7 malam, tapi setengah 7-nya akan ada welcome coffee atau welcome tea. Dan ada snack untuk kita bisa makan dan kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang datang lebih dulu. Saya berdoa Natal Home tanggal 8 nanti menjadi Natal yang sangat memberkati kita. Jangan lupa tunjukkan undangannya, karena mereka yang bisa menunjukkan undangannya akan dapat souvenir Natal yang sudah dipersiapkan. Jadi pastikan Anda datang dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan rayakan Natal, kita akan menikmati Natal Home. Tanggal 10 akan ada Natal sekolah minggu. Pastikan anak-anak saudara bisa bersama-sama merayakan Natal. Tanggal 17 Desember akan ada pra-event Natal dalam ibadah minggu. Saya berdoa ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan puncaknya tanggal 24 kita akan rayakan Natal. Akan ada narasi penting yang akan disampaikan, yang akan membuat kita mengerti pesan Natal di tahun ini. Jangan lupa undang teman-teman, sahabat, saudara yang saudara akan doakan dan akan saudara ajak untuk merayakan Natal bersama dengan AOW di tempat ini. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari hari Senin yang lalu. Dan saya berdoa ini akan membuat kita semakin mengerti berkenaan dengan kenapa home ini merupakan hal yang penting untuk kita ikuti dan kita hidupi bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk AMD pagi ini. Dan kiranya sungguh kami semakin menangkap hati Tuhan berkenaan dengan home yang akan di-launching di tahun 2024. Dan kami tidak sabar untuk mengikuti dan menerima berkat melalui home ini. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Home, kepanjangannya adalah house of me. Rumah saya. Rumah kita. House of me. Home. Ini adalah nama kelompok kecil di AOW. Home namanya. Ya, kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Setelah dia akan bantu kita untuk membacakan bagian ini sekali lagi. Silakan adik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Saudara, puji Tuhan. Saudara, kita sudah belajar tentang serupa menyerupai Allah. Nah, sekarang kita garis bawahi kata berkuasa. Saudara, Alkitab mengatakan supaya mereka yang menyerupai Allah, supaya mereka yang seperti Allah, diciptakan dengan sifat-sifat ilahi di dalamnya. Dan karakter-karakter ilahi di dalamnya. Supaya mereka itu apa, saudara? Berkuasa. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata berkuasa itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini itu mengurus, saudara. Jadi berkuasa ini bukan berarti wow, ini harus begini, ini harus begitu. Berkuasa lalu semau-maunya, tidak.
Ternyata kata berkuasa itu artinya mengurus, take care. Oleh karena itulah tema kita pagi hari ini adalah take care. Lihat ayat 28, dikatakan begini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Beranak cuculah yang banyak katanya. Ya, di layar saudara ada tertulis ayatnya. Supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu katanya kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung dan semua binatang lain yang liar. Jadi kata berkuasalah itu artinya take care, mengurus, mengelola, stewardship. Ya, mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang tua, anak-anak, dan cucu-cucu harus mengurus ciptaan Allah dengan cara yang sama. Mengurus ciptaan Allah dengan sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang sama. Jangan sampai orang tua mengurus baik apa yang menjadi ciptaan Tuhan, tapi anak-anak merusaknya. Anak-anak tidak meneruskannya, mengurus apa yang seharusnya diurus. Sehingga apa yang tadinya diurus orang tua sudah baik, tetapi tidak baik di tangan anak-anak. Bahkan rusak di tangan cucu-cucu. Kenapa, saudara? Karena seharusnya memang orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Yaitu menjadi pengurus yang baik, menjadi pengelola yang baik. Dengan tugas yang dipercayakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk mengurus. Sehingga bumi ini menjadi baik. Dan semakin baik di tangan anak-anak kita. Dan semakin baik di tangan cucu-cucu kita. Tetapi apabila orang tua tidak lagi memiliki sifat-sifat ilahi. Tidak lagi memiliki karakter ilahi di dalamnya. Maka yang diwariskan kepada anak-anak bukan pengelolaan yang baik. Bukan sebagai pengurus yang baik. Sehingga anak-anak tidak bisa meneladani sifat-sifat ilahi dari orang tuanya. Karakter-karakter ilahi dari orang tuanya. Karena tidak ada yang bisa diwariskan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak gagap tidak mampu mengurus apa yang dipercayakan Tuhan kepada orang tuanya. Karena anak tidak mendapatkan didikan dari orang tua. Orang tua tidak mengajarkan itu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak tidak bisa meneruskan apa yang sudah dipercayakan. Pelayanan di gereja seharusnya bisa dipercayakan kepada anak-anak. Mengelola pekerjaan Tuhan dengan baik. Mengelola pelayanan dengan baik. Akan jauh lebih baik dari orang tuanya. Karena mereka menjadi lebih modern. Mereka lebih menjadi well educated. Dan sebagainya. Tapi kalau sifat-sifat ini tidak diturunkan kepada anak-anak. Maka anak-anak tidak bisa mengelola dengan baik. Bahkan akan merusak apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Coba saudara perhatikan ada gereja yang tadinya secara turun-temurun itu begitu luar biasa, harmonis. Tiba-tiba di tangan generasi berikutnya memisahkan diri, pecah, berantakan. Wow, kenapa bisa begitu, saudara? Ya, karena sifat-sifat ilahi yang seharusnya dihidupi mereka tidak lagi dihidupi. Sehingga mereka mengelola gereja seperti mengelola bisnis. Didasarkan atas untung rugi. Siapa yang merugikan? Dia yang dalam tanda kutip dibully, dihajar dan sebagainya. Tidak lagi ada sifat-sifat kasih dalam organisasi. Dalam apa yang seharusnya dibangun bersama. Saudara, orang tua dan anak-anak harus mengurus ciptaan Allah dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar semua yang diurus, dikelola oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh cucu-cucu itu seperti yang dikehendaki
oleh Allah, saudara. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saudara, orang tua harus mengajar anak-anak. Orang tua harus mengajar anak-anak dan cucu-cucu. Saya ulang ya. Orang tua mengajarkan anak-anak. Dan orang tua bukan hanya mengajar anaknya, tetapi juga cucu-cucunya. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman posting, berlibur dengan cucu-cucu. Saya berkata keren. Karena rahasia iman dari cucu-cucu itu terletak pada opa, omanya. Yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya pernah membaca sedikit kisah dari Abraham Lincoln. Saudara, Abraham Lincoln tidak dilahirkan dari keluarga kaya. Sejak umur 9 tahun dia sudah ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, termasuk neneknya yang mengajarkan kebenaran. Neneknya hanya mewariskan firman kepada Alkitab kepada cucunya ini. Tapi kita tahu anak ini tumbuh dalam takut akan Tuhan. Orang tua harus mengajar anak-anak. Orang tua harus mengajar anak-anak dan cucunya. Yang ketiga, orang tua dan anak harus mengajar cucunya secara bersama-sama seperti gambar yang ada di layar saudara. Jadi inilah yang seharusnya anak-anak meneladani orang tua. Cucu meneladani ayahnya dan meneladani kakek neneknya. Inilah yang seharusnya. Kalau ini terjadi, maka mereka do the same. Seperti orang tua mereka, seperti kakek nenek mereka. Saudara, keteladanan adalah pendidikan terbaik. Guru terbaik, orang mengatakan pengalaman. Tetapi keteladanan adalah guru atau pendidikan terbaik bagi anak-anak. Saudara, orang tua belajar dan meneladani dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, do the same. Orang tua melihat Allah. Maka orang tua melakukan apa yang Allah lakukan. Do the same. Anak-anak melihat orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tua, do the same. Kalau orang tuanya melakukan kebenaran, mereka melakukan kebenaran. Kalau orang tuanya tidak melakukan kebenaran, anak-anaknya juga tidak melakukan kebenaran. Kalau orang tuanya rajin melayani, anak-anaknya do the same. Seperti orang tua meneladani Allah, demikian juga anak-anak meneladani orang tua dan Allah yang diteladani oleh orang tua mereka. Saudara, orang tua dan kakek nenek mengajar serta memberi teladan kepada cucu mereka. Anak-anak yang sudah punya anak tentunya. Jadi anak-anak dan orang tua mengajar, memberi teladan kepada cucu mereka. Sehingga dengan demikian, saudara, mereka menjadi keluarga generasi demi generasi yang lurus dengan apa yang Tuhan kehendaki. Home aligns all ages of the family. Home mengajak kita seperti orang tua meneladani Allah. Anak-anak meneladani orang tua dan meneladani Allah. Cucu-cucu meneladani orang tuanya, meneladani kakeknya, dan meneladani Allah yang disembah oleh ayahnya dan kakek neneknya. Atau ayah ibunya. Keteladanan adalah guru terbaik. Keteladanan adalah pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Agar family mereka aligns all ages of the family. Keluarga-keluarga kembali kepada jalur yang ditetapkan Allah. Serupa dan segambar dengan dirinya. Saya berdoa, saudara, tidak terlalu sulit mengajarkan anak-anak, berikan keteladanan. Bagaimana saudara melayani, bagaimana saudara hidup di hadapan Tuhan, bagaimana saudara menyembah Tuhan, bagaimana saudara berkorban, bagaimana saudara memberi, maka anak-anak akan mengikuti, meneladani apa yang saudara lakukan. Mereka akan do the same as you do. Seperti yang kita lakukan. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami dipanggil Tuhan serupa dan segambar dengan Allah untuk mengelola, mengurus semua ciptaan Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kami ingin mengajarkan itu kepada anak-anak kami. Memberi teladan kepada anak-anak kami, bahkan cucu kami, agar mereka melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan. Seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya. Demikianlah kiranya anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Home mengajak kami, mengingatkan kami kembali akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami. Kami yang bekerja di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang olahraga, di bidang perbankan, di bidang onderdeal, otomotif, konstruksi, jasa, kecantikan, dan sebagainya. Dan kiranya apa yang kami kerjakan itu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Urapi kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Urapi hidup kami, sehingga kami mengajarkan bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mencintai firman Tuhan kepada anak-anak kami. Urapi hidup kami, supaya kami bisa memberi teladan kepada keturunan atau generasi-generasi berikutnya, baik di dalam gereja ini maupun dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja. Selamat mempersiapkan hari Jumat. Jangan lupa ada Natal Home. Jam 7 malam. Tanggal 8 di AOE. You are blessed.